Ahmad Dhani Raffi mana orangnya? Ada nggak? Tapi Zat, Mana? Halo? Cek, mana nih Ahmad Dhani Raffi? hadir Zat. Bukannya udah lama nggak jumpa Ahmad Dhani Raffi nih. Santri kesayangan. Gitu ya. Jadi sebetulnya pembahasan tentang wakaf dan al-ibtida itu kaitannya dengan makna. Ketika bisa menjaga makna dengan baik, maka boleh berhenti di situ. Tapi kalau tidak bisa menjaga makna dengan sempurna, maka tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu telah klik video ini. Aku mau kasih tahu nih, aku baru aja nge-review dua mushaf keren, yakni namanya mushaf Al-Mujib dan mushaf As-Sohib. Nah, kenapa aku bilang keren? Karena fiturnya itu ada banyak banget, ada banyak keistimewaan dan semuanya itu terkait dengan ilmu tajwid, ilmu Al-Quran ataupun ilmu qiraat. Misalkan yang ini mushaf Al-Mujib ini ada tanda wakaf ibtida. Ini sangat membantu sekali untuk kamu yang belum hafal Al-Quran dan nafasnya pendek. Kemudian ada qiraah syu'bahnya juga. Kalau yang As-Sohib ini ada wakaf ibtida juga, muskilat dan mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang mirip itu ada di ayat mana. Ini sangat membantu untuk kamu yang sedang menghafal Al-Quran. Review kedua Al-Quran ini bisa kamu tonton videonya secara lengkap di link yang ini. Jadi buruan tonton, karena aku juga bagikan kode promo yang kalau kamu gunakan bisa dapat potongan harga, dapat harga spesial, harga teman, harga sahabat gitu ya. Selain itu kamu kalau beli Quran ini juga akan dapat fasilitas di sampul plastik dan besi di pojok-pojoknya supaya Quran kamu tetap bagus walaupun sudah 10 tahun dan tetap awet. Silahkan menyaksikan video selanjutnya, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya guys. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, ini ada diagram, silakan dipahami dulu. Mungkin karena di Google Classroom nggak ada diagram seperti ini, jadi antum agak kesulitan memahaminya. Jadi yang pertama ini ada wakaf. Itu ada 4 jenis. Ikhtibari ujian, intidhari menunggu, ittirori itu darurat, ikhtiyari itu pilihan. 1, 2, 3. Ikhtibar, intidhar, ittiror itu semuanya boleh. Ikhtiyari ini ada 4 pembagian. Ada tam sempurna, kafi cukup sempurna, hasan baik, qobih jelek atau buruk. Tam, kafi, hasan boleh, qobih nggak boleh. Gitu ya. Nah, nanti kita bahas secara spesifik. Apa yang maksud wakaf tam, kafi, dan hasan. Ini pembagian jenisnya ya. Yang ikhtibari, intidhari, ittirori yang warna kuning ini pembagian jenis wakaf. Tam, kafi, hasan, qobih itu pembagian wakaf ikhtiyari. Begitu pula dengan ibtida. Ibtida ada 2 jenis. Ikhtibari, ujian. Ikhtiyari, pilihan. 2 jenis. Ikhtiyari ada 2. Ada 2 macam. Yang warna biru. Hakiki dan idofi. Hakiki itu memulai, ibtida tadi kan mulai ya. Ibtida hakiki itu adalah memulai setelah kotok. Artinya antum benar-benar mulai baca Al-Quran. Gitu ya. Itu ada yang jais boleh dan ghairu jais nggak boleh. Ibtida ikhtiyari idofi atau ibtida idofi itu memulai saat di tengah-tengah antum baca Al-Quran. Misalkan antum baca Al-Baqarah ayat 1. Selesai ambil nafas, antum baca ayat 2. Nah, saat antum memulai ayat 2 ini, itu namanya ibtida idofi. Nah, ibtida idofi ini dibagi 4 juga. Tam, kafi, hasan, qobih. Nah, begitu. Ini silakan di screenshot. Sampai sini kita break dulu. Silakan yang mau minum.
Kita break 5 menit. Sampai 8.15. Ustaz persilakan kalau ada yang mau ditanyakan, ke kamar mandi dulu, minum-minum kopi, nyemil-nyemil biskuit. 3 menit. Dan saat materi disampaikan itu fokus. Kalau mau gambar diagram ini dulu silahkan. Ahmadani Rafi mana orangnya? Ada nggak? Ustaz. Mana? Halo? Cek, mana nih Ahmadani Rafi? Hadir, Ustaz. Mukanya saya lama nggak jumpa Ahmadani Rafi nih, santri kesayangan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita akan memulai wakaf pembahasan tentang wakaf ikhtibari, intidori, ittirori, dan ikhtiari, dan ibtida ikhtibari dan ibtida ikhtiari. Ikhtiari, hakiki, dan idofi. Sampai situ dulu. Ya, nanti kita break lagi aja. Jadi yang berwarna kuning ini di warna wakaf ini sama ibtidak yang warna kuning dan ibtidak yang berwarna biru ini. Jenis-jenis wakaf. Wakaf itu ada 4. Ya, yang pertama wakaf ikhtibari. Artinya berhenti, wakaf itu berhenti, ikhtibar itu ujian. Jadi berhenti karena lagi diuji. Karena ujian. Ya, ini berhentinya seorang pembaca Al-Quran pada kata tertentu di tengah-tengah ayat. Berhentinya ini kadang bisa merusak makna. Atau menimbulkan makna yang jelek. Gitu ya. Jadi sebetulnya pembahasan tentang wakaf dan al-ibtida itu kaitannya dengan makna. Ketika bisa menjaga makna dengan baik, maka boleh berhenti di situ. Tapi kalau tidak bisa menjaga makna dengan sempurna, maka tidak boleh. Tapi ada kalanya ketika maknanya itu tidak sempurna atau maknanya jelek, itu diperbolehkan. Kapan itu? Nah, saat wakaf ikhtibar, saat diuji. Kenapa wakaf jenis ini dilakukan? Karena seorang guru ingin menguji kefahaman santrinya terkait cara membaca yang benar suatu kata. Jadi misalkan ada tamar butoh, gitu ya, di tengah-tengah ayat. Nah, ini antum bacanya ha atau ta. Ini pengen diuji sama ustadznya. Itu boleh. Atau misalkan ada hamzah minas sama, atau disuruh berhenti pada lafal ini. Itu hamzahnya udah kelihatan atau belum? Atau misalkan hamzahnya fathatan sama gitu ya. Intinya misalkan ada hamzah fathatan di tengah-tengah ayat, kemudian antum disuruh berhenti di lafal tersebut. Nah, pengen tahu muhafid antum ini bacanya dengan mensukunkan atau membaca 2 harokat. Nah, misalkan begitu. Atau untuk tujuan yang lain. Atau juga ada maktu dan mausul. Ini penulisan yang disambung dengan penulisan yang diputus. Ya, ini enggak, intinya antum baca aja lah ya. Nah, antum tahu aja dulu gitu istilah ini. Atau pengambilan sanad gitu ya. Jadi kadang ada beberapa syekh IP yang uji. Suruh berhenti lafal ini bagaimana, lafal ini bagaimana, lafal ini bagaimana. Itu belum sempurna maknanya ketika antum berhenti di lafal itu. Tapi diperbolehkan. Kenapa boleh? Karena sedang diuji. Itu ya. Yang kedua. Wakaf intidhori. Wakaf intidhori itu artinya berhenti karena menunggu. Atau disebut juga wakaf riwayah.
Ya, ini berhentinya seorang qori pembaca Al-Quran pada kata tertentu di tengah-tengah ayat. Kenapa wakaf jenis ini dilakukan? Yang pertama, karena jamak riwayat saat proses pengambilan sanad. Jadi misalkan ini. Jadi riwayat itu kan, riwayat baca Quran ada banyak ya. Kalau kita itu riwayat Imam Hafiz an Asim. Ada riwayat Imam Syu'bah an Asim juga. Nah, ini misalkan aja, saya contohkan. Jadi, tapi ini cuma dua aja ya. Dua sanad. Cuma sanad. Nah, misalkan ambil sanad riwayat Hafiz sama Asim sekaligus. Afwan, Hafiz sama Syu'bah. Bisa aja nanti misalkan antum jamak 5 riwayat sekaligus. Misalkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 51. Wa adna Musa arba'ina lailatan summa takhadhumul ijal. Nah, misalkan begitu ya. Ini kan kita bacanya summa takhadhumul ijal. Ini ada huruf za ketemu ta. Kalau dalam riwayat Hafiz itu dibaca idhar, summa takhadhum gitu ya. Tapi kalau dalam riwayat Syu'bah itu diidghamkan, summa takhadtum gitu ya. Nah, jadi ketika baca itu arba'ina lailatan summa takhadtumul ijla. Ah gitu. Jadi berhenti summa takhadtum, berhenti dulu. Karena kita lagi baca riwayat Syu'bah. Kemudian kita ulang lagi. Padahal berhenti di lafal itu kurang tepat atau kurang baik. Tapi kenapa boleh? Karena kita lagi jamak riwayat namanya. Jadi lagi ambil sanad, tapi kita jamak riwayatnya. Nah, nanti lebih jelas kalau antum sudah di pondok lah. Nanti antum lihat langsung prakteknya muhafid itu misalkan lagi ambil sanad dari Ustaz Darus. Itu lebih clear. Insya Allah. Nah, atau yang kedua, proses belajar mengajar Al-Quran supaya menguasai cara membacanya. Jadi misalkan antum lagi ngajarin anak-anak TPA baca Al-Quran gitu ya. Antum baca di tengah-tengah ayat belum selesai, tapi antum sudah berhenti. Itu antum menunggu anak-anak mencontoh bacaan antum. Itu boleh. Supaya mereka menguasai cara membacanya. Yang ketiga, wakaf ittirori. Wakaf itu berhenti, ittirori itu darurat. Jadi berhenti karena darurat. Jadi berhentinya seorang qori membaca Al-Quran pada kata tertentu di tengah-tengah ayat. Sama ya. Kenapa wakaf jenis ini dilakukan? Karena terdapat suatu hal yang menghalangi pembacaan Al-Quran. Entah itu bersin, sendawa, cegukan, menguap, batuk, kehabisan nafas, menangis, lupa, menjawab salam, azan, panggilan, sujud tilawah, ngomong anak, dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi pokoknya yang darurat lah sifatnya ya. Jadi misalkan antum tiba-tiba bersin, sendawa, cegukan, atau menguap, batuk di tengah-tengah ayat. Itu nggak apa-apa. Ngepasi, antum berhenti pada lafal yang nggak bagus. Itu sebetulnya nggak boleh. Tapi karena darurat, boleh. Tapi saat antum mau mulai lagi, jangan mulai dari kata selanjutnya. Langsung mulai, tapi diulang dulu beberapa kalimat. Gitu. Atau dimulai dari awal ayat. Atau dimulai dari tanda wakaf yang terdekat. Atau karena kehabisan nafas, menangis, lupa. Itu. Maksudnya lupa saat murojaah gitu ya. Ini bukan gimana bisa lupa Ustadz, kan Qurannya depan mata. Iya, itu memang baca gitu. Kalau lagi merojah kan bisa aja lupa. Atau menjawab salam, lagi baca orang tua masuk, Assalamualaikum, itu langsung dijawab. Itu nggak apa-apa. Atau menjawab azan, ya, lagi azan, kita lagi baca nih di tengah-tengah ayat. Atau sudah di akhir ayat, tapi belum di akhir tema. Kita belum mau menyelesaikan. Ya, kita jawab dulu azan. Supaya dapat pahala menjawab azan atau menjawab panggilan, dipanggil Umi gitu ya, misalkan Raffi sini bantuin Umi masak nasi misalkan gitu ya, jangan misal aja ya, panggilan orang tua gitu kan, disuruh apa itu silakan, atau karena sujud tilawah ngomong anak gitu, misalkan ya. Atau antum ngomong adik antum gitu ya, atau antum lagi diamanahkan suruh jagain air.
Maksudnya Umi lagi masak tapi pergi ke warung, dititipin ke antum. Antum sudah mendidih saat antum sedang membaca Al-Quran, gitu kan? Itu nggak apa-apa. Ditinggalkan dulu baca Al-Quran sementara, dimatikan kompornya, lalu kemudian bacaan dilanjutkan lagi. Tanpa bismillah. Tanpa bismillah nggak apa-apa. Karena kita belum kotok namanya. Baru wakaf. Ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ada namanya wakaf ikhtiari. Wakaf pilihan. Atau disebut juga wakaf ijtihadi. Ini berhentinya seorang qari pada kata tertentu di tengah-tengah atau di akhir ayat karena pilihannya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan memerhatikan tanda wakaf. Jadi bisa memperhatikan dengan tanda wakaf ataupun menguasai kaidah bahasa Arab. Jadi di tengah-tengah ayat antum berhenti karena tanda wakaf misalnya, atau karena antum tahu ini bahasa Arab. Karena tahu bahasa Arabnya, jadi berhenti di sini kayaknya sudah cukup baik. Ada kemungkinan wakaf ikhtiari ini. Ini wakaf tam, kafi, hasan, dan qobih. Sebelum kita rincikan apa itu wakaf tam, kafi, hasan, qobih, kita akan masuk dulu ke dua jenis al-ibtida.